Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, Bapak harap kalian semua baik-baik ya, sehat-sehat selalu di rumah. Oke, pada video kali ini kita bakal bahas soal-soal TPS kuantitatif UTBK. Soal-soal yang ada di tryout internal kemarin ya. Ini soal tryout internal kemarin yang hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021. Ini tintanya hitam. Nah, langsung aja ya. Atau gimana kemarin tryoutnya, soal-soalnya? Gampang-gampang susah? Apa gampang-gampang gampang? Oke, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, ada 10 kali 9 kali 8 kali 7 terus sampai kali 1. Nah, ini artinya apa nih? Ini notasi bisa kita singkat penulisannya menjadi notasi faktorial ya. Jadi 10 faktorial dibagi ini 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, 6 faktorial berarti. Ditambah yang sebelah sini mulai dari 12. 12 faktorial. Bawahnya 10, 9, 8 sampai 1, 10 faktorial. Nah, kita kerjain deh. Oke, karena ini 10 faktorial dibagi 6 faktorial, berarti bisa kayak gini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita tulis 6 faktorial kan. Kenapa? Karena bawahnya 6 faktorial gitu ya. Hemat tinta, hemat space. Nanti coret deh si 6, 5, 4, 3, 2, 1 ini. Gitu kan. Ditambah, nah yang ini ya, 12 faktorial dibagi 10 faktorial. Wah, berarti 12, 11, 10, 9, 8. Itu 10 faktorial kan. Karena bawahnya juga ada 10, 9, 8, 7, sampai 1. Nanti coretlah juga nih gitu ya. Coret juga sehingga ini bakal jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 ditambah 12 dikali 11. Kaliin dulu nih, 10 kali 9 kali 8 kali 7 berapa? 8 kali 7 56. 56 kali 9 kita hitung dulu. 9 kali 6 eh 54 ya. 9 kali 5 45 tambah 5 50. 504 kali 10 berarti 5040 ditambah 12 kali 11 132. Jumlahin deh. 2715. Oke, 5172. Jadi jawabannya yang A. Ih, Masya Allah ya. Lanjut, nomor 2. If the probability to be successful in UTBK for Budi is 0,7 and probability for Andi to succeed in UTBK UTBK is 0,65, then the probability one of them to fail is apa nih artinya ya? Jika peluang ya, probability itu peluang. Jika peluang kesuksesan dalam UTBK untuk Budi adalah 0,7, maksudnya itu apa ya? Peluang Budi lulus UTBK gitu ya. Peluang Budi lulus peluang Budi lulus itu adalah 0,7 dan peluang Andi lulus gitu ya, saksinya sukses di UTBK berarti lulus di UTBK. Peluang Andi lulus itu 0,65. Maka peluang salah satu di antara mereka gagal adalah, nah gimana deh? Ingat peluang itu nilainya selalu berada di antara 0 sampai 1, bener nggak? Nah, kalau lulus ya, kalau sukses itu lawannya fail kan, komplemennya itu fail. Nah, kalian ingat lagi bahwa jadi peluang A misalnya ya, ditambah peluang A komplemen itu sama dengan 1. Ya, lulus sama fail itu komplemen kan. Jadi kita punya kayak gini, kalau peluang Budi lulus 0,7 berarti peluang Budi gagal berapa? Peluang Budi gagal itu sama dengan 1 dikurangi 0,7 sama dengan 0,3. Gitu ya. Kemudian peluang
Andi gagal sama dengan 1 min 0,65 0,35 ya. Kenapa kayak gitu? Kan kalau misalnya kita misalnya A ini lulus, berarti A komplement gagal kan? P A komplement. Pindah dong ke sini gitu ya. 1 min peluang A. Nah, makanya rumusnya kayak gini ya. 1 min peluang Budi lulus, 1 min peluang Andi lulus gitu. Nah, kita udah punya nih sekarang peluang Budi gagal dan peluang Andi gagal. 0,3 dan 0,35. Oke. Maka probability one of them to fail, salah satunya gagal. Oke. Berarti bisa aja kayak gini kan? Andi lulus, Budi gagal. Misalnya kayak gini ya, Budi gagal. Atau kalau atau itu ditambah kan? Peluang Andi yang gagal, kemudian Budi yang lulus. Nah, kayak gini ya. Ini kan salah satunya fail. Entah itu Budi, entah itu Andi. Oke. A lulus. Oke, Andi lulus. Andi lulus tuh 0,65 nih. Berarti 0,65 dikali Budi gagal. Budi gagal tuh 0,3. Oke. Masya Allah. Ngitung lagi nih ya. Ditambah Andi gagal. Andi gagal tuh 0,35 dikali Budinya lulus. Budi lulus 0,7. Berapa sob? 65 kali 3. 5 kali 3 mah 15 Pak ya. 3 kali 6, 18. Tambah 1, 19. 195. Karena ada 3 angka di belakang koma nih. Ya kan? 6, 5 sama 3. Ada 3 angka di belakang koma. Berarti 0,195 ditambah 35 kali 7. 35 kali 7. 7 kali 5. 7 kali 3, 21, 22, 23, 24. Jadi juga sama ya. 3 angka di belakang koma berarti 0,245. Tambahin deh 195. Ini kan kalau nambahin koma nih, 0,195 ditambah 0,245. Tambahin 0, 4, 1, 2, 3, 4, 0,44. 0,440 ya, bisa 0 di belakang koma kan ya, bisa kita hapus ya. Jadi jawabannya adalah 0,44. Jadi jawabannya yang C. Oke, paham semuanya gitu ya. Jadi di sini perlu materi nih. A sama A komplement. Kalau nyari A komplement itu 1 dikurangi PA. Kalau misalnya A itu lulus, nyari gagalnya 1 dikurangi yang lulus. Nah, seperti itu ya. Next ke nomor 3. Bilangan bulat yang paling mendekati bentuk akar ini 29 ditambah akar 49 ditambah akar 144 adalah, oke, ini kebetulan angkanya enak ya. Akar 29 ditambah akar 49. Langsung aja deh. Akar 49 itu adalah 7. Ditambah akar 144 itu adalah 12. 29 tambah 7 tambah 12. Akar berapa tuh? 12 tambah 7, 19. 19 tambah 29. 8, 1, 2, 3, 48. Akar 48. Wah, bilangan bulat yang paling mendekati akar 48, yang paling dekat ke 40, akar 48, ya akar 49 dong yang paling dekat, ya nggak? Akar 49 tuh 7. Ya gitu. Karena yang ditanyakan bilangan bulat ya. Dan 48 itu paling dekatnya kan ke 49 yang nilainya 7. Jadi jawabannya yang C. Oke. Lanjut ke nomor 4. Nomor berapa lah ini ya selanjutnya. Jika X, Y sama dengan 24, maka nilai maksimum dari X tambah Y min 2 jika X dan Y adalah bilangan bulat positif. Oke. X, Y sama dengan 24. X sama Y-nya bilangan bulat positif nih. Berarti bisa kita cari pemfaktoran dari 24 aja gitu ya. Untuk mewakili X dan Y-nya. Misal kayak gini. 24 itu berapa kali berapa? Bisa. Oke. Dibuat tabel aja kali ya. Saya ini tabel X, tabel Y. Biar X kali Y-nya 24 nih. X bisa 1, Y 24. Bener nggak? Berapa lagi? Kalau X-nya 2, Y-nya 12. Kalau X-nya 3, Y-nya 8. X-nya 4, Y-nya 6. Dah, ada lagi nggak? 5 nggak bisa ya, habis itu 6. 6 udah ada di sini. Nah, udah segini aja.
Ini faktor-faktor bilangan bulat positif dari X dan Y kayak gitu. Nah, maka nilai maksimum dari X plus Y min 2. Oke, kita cobain X plus Y min 2. Kita cobain semuanya dari faktor-faktor yang udah kita tulis di sini. Itu. X tambah Y min 2. 1 ditambah 24 dikurangi 2. Berarti 25 ya. Dikurangi 2, 23. Itu. X tambah Y. 2 tambah 12, 14. Kurangi 2, 12. 3 tambah 8, 11. Kurangi 2, eh, ya 11 kan? 11 kali 2, 9. 4 tambah 6, 10. 10 kurangi 2, 8. Yang ditanya nilai maksimum, berarti nilai yang paling besar dong. Nilai yang paling besar adalah 23. Seadanya kalau misalnya soalnya nanyain nilai minimum misalnya ya. Berarti kalau minimum jawabannya yang 8 gitu ya, karena dia yang paling kecil. Seperti itu. Paham semuanya? Jadi nilai maksimum di sini adalah 23. Jadi jawabannya yang 23. Eh, oke, lanjut nomor 5 ya. A line has a formula fx sama dengan setengah dikali mutlak x ditambah 1. The intersection of that line with x-axis is axis. Intersection itu adalah perpotongan, ya. Jadi perpotongan garis tersebut ya, perpotongan garis tersebut dengan sumbu x adalah kalau perpotongan dengan sumbu x gitu ya. Kalau kita bayangin sumbu x kan yang ini nih. Misalnya ada garis kayak gini deh. Set gitu ya. Set. Kalau perpotongan terhadap sumbu x misalnya di sini 4, berarti titiknya berapa ini? Kayak ini titiknya 4,0 kayak gitu. Terus misalnya lagi nih, kalau misalnya ada garis kayak gini, setek gitu ya. Jadi perpotongan terhadap sumbu x kan. Misalnya di sini 1, berarti ini 1,0 kayak gitu kan? Nulis titiknya. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari dua contoh ini? Contohnya terlalu sedikit. Yang bisa kita simpulkan adalah kalau perpotongan terhadap sumbu X itu pasti ya akan apa? Sumbu Y-nya si Y-nya gitu ya. Y-nya bakal jadi 0. Nah, jadi kalau perpotongan terhadap sumbu X artinya Y sama dengan 0 gitu. Yaitu sama dengan fx ya. Jadi fx sama dengan setengah mutlak x plus 1. Fx sama y sama aja kan. Y sama dengan setengah mutlak x plus 1. Kalau perpotongan terhadap sumbu x, artinya y-nya sama dengan 0. Terus ini, 0 sama dengan setengah dikali mutlak x plus 1. Pindahin satunya ke sini kan. Jadi min 1 sama dengan setengah dikali mutlak x. Pindahin 2-nya ke sana. Min 2 sama dengan mutlak x. Nah, ini tuh sama aja kayak mutlak x sama dengan negatif 2. Berapa x yang memenuhi kalau mutlak x sama dengan negatif 2? Ingat konsep nilai mutlak. Nilai mutlak itu keluarannya harus selalu positif kan? Contoh, nilai mutlak nih ya. Ini konsep nilai mutlak. Jadi kalau mutlak 3, ya 3. Mutlak 5, ya 5. Tapi kalau misalnya mutlak minus 4, ini bakal jadi 4. Mutlak minus 7, ini bakal jadi 7. Jadi hasil dari nilai mutlak itu selalu positif. Kalau ada nilai mutlak, keluarannya negatif, nah itu salah tuh. Nggak mungkin. Kalau kita lihat yang ini, yang ininya mutlak nih. Mutlak itu kan keluarannya selalu positif gitu. Itu yang harus kita ingat ya. Tapi kalau kita lihat ini, mutlak X sama dengan negatif 2. Artinya apa nih? Salah ya. X-nya tidak ada. Jadi tidak ada X yang memenuhi. Tidak ada X yang memenuhi. Nah, artinya apa nih? Artinya berarti tidak ada titik potong terhadap sumbu X. Jadi jawabannya yang E. Non the intersection with X-axis. Seperti itu. Kalau Bapak baca ininya agak salah-salah ya nggak apa-apa lah ya. Nah,
Sekarang Bapak mau, kalau secara gambar tuh kayak gimana sih setengah mutlak X plus 1 ya? Ini mutlak X. Setengah mutlak X kayak gini. Setengah mutlak X ditambah 1. Nah, dari gambarnya grafiknya tuh seperti ini. Ini kalau ini ya. Dia nggak punya titik potong terhadap sumbu X gitu ya. Jadi secara gambar seperti ini. Jelas ya? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Jika A sama dengan 5,004, B sama dengan 2,997, maka nilai pendekatan dari AB ditambah A ditambah 10 per B dikurangi 2 adalah, nah, yang ditanya nilai pendekatan. Kalian boleh aja ngitung A-nya 5,004, 2,997. Tapi biasanya itu relatif ribet atau sulit karena waduh ada 0,004, kemudian sini ada 0,997. Tapi kalau misalnya kita lihat A ini 5,004, kita anggap aja A-nya sama dengan 5. Kita dekatkan A-nya ke 5. Kan? Itu nanggung banget kan? Kemudian yang B tuh 2,997. Bisa kita pendekatan B ini ke 3. Nah, coba kita masukin A-nya 5, B-nya 3. AB ditambah A ditambah 10 per B min 2. Sama dengan, oke, berarti 5 dikali 3 ditambah 5 ditambah 10 dibagi 3 dikurangi 2. Sama dengan berapa nih? 15 tambah 5. 20 tambah 10, 30. Ya kan? 30 dibagi 3, 10. Dikurangi 2, 8. Nah, jadi nilai pendekatan dari AB ditambah A dari ini gitu ya adalah 8. Jadi jawabannya yang kira-kira yang C. Seperti itu. Yakin Pak? Kita kan nggak ngitung bener-bener 5,004. Kita nggak ngitung bener-bener 2,997 gitu. Yakin nih jawabannya yang C gitu. Yakin. Kenapa? Karena meskipun kita nggak ngitung yang nilai sebenarnya gitu ya, tapi hasilnya itu tidak akan jauh dari 8. Kalau 9, Pak, 9 nggak jauh dari 8. Oke, 9 itu di dalam konteks ini kan bedanya cuma 0,004. Yang ini tuh bedanya cuma 0,003 gitu. 0,004 sama 0,003 kalau di kesinin itu bedanya nggak akan terlalu jauh gitu. Nggak akan sampai menghasilkan 9 gitu. Jadi pasti masih kisaran 8. Oh, ada nih 8,01. Jadi jawabannya yang C. Ini juga untuk mempermudah kita dalam menghitung ya. Gitu. Menghemat waktu. Oke, lanjut. Nah, yang ini. N sama dengan M, T sama dengan G. Maka 9 sama dengan, nah, tips untuk soal kayak gini gitu. Kalau abjad itu kan ada 26 ya, bener nggak? Ada 26. Nah, 26 itu 2 kali 13. Jadi kebanyakan caranya itu bakal jadi kayak gini. Hurufnya dibagi 2, 13, 13. Bisa kayak gini misalnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ini kan 10. K, L, M. Nah, 13. Ada yang kayak gini nih. N-nya mulai dari sini. N, O, P, Q, dan seterusnya. Ada yang kayak gitu. Nah, kalau di soal ini kayak gimana? Karena M sama dengan N, nih. Ya, M sama dengan N. Oh, berarti N harus ada di bawah M. Gitu. Ada yang maju NOPQR-nya. Ada yang kayak gini. Ada yang ke kanan jalannya, ada yang ke kiri. Nah, karena M sama dengan N, berarti ini mau nggak mau ke sana dong. N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, kita cek. Coba sama nggak sama yang diketahui. N sama dengan M. Oke. N sama dengan M. Sama ya. Kemudian ada yang kedua, T sama dengan G. Nah, ini. T sama dengan G. Sama kan? Kayak gitu. Ingat ada dua cara ya.
bisa NOP-nya dimajuin ke sana. Nah, kalau di soal ini dimajuin ke sana gitu ya. Tergantung ininya kan, tergantung eh, yang diketahuinya ini. Kemudian langsung aja ke soal 9 sama dengan oke, 9 S. S itu setara sama H. Oke, tulis dulu aja kali ya. 9. S itu sama kayak H, E, oke, V ya. M. M itu ON ya. B itu Y. Oh ya, dari 4 huruf aja. Bisa ketebak nggak? H, V, N, Y. Oke. Jawabannya yang D. Gitu. Dilanjutin juga nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya. I-nya R. Gitu ya. Sesuai nggak nih? L itu O. A-nya Z. N-nya M. Sesuai ya. HVNYROZM. Jadi jawabannya yang D. Seperti itu. Sekian dulu untuk yang part 1. Nanti kita lanjut ke video yang part 2. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.